dalam hal memberikan penjelasan kepada publik, jadi publik jadi tahu, ya kan, lu setuju Perpu itu menjadi undang-undang itu apa sebabnya? Apa karena tekanan, apa karena cuan, atau apa karena fakta dan data yang sebenarnya terjadi di Republik? Apakah kondisi kegentingan yang memaksanya memenuhi unsur atau tidak, gitu loh. Jadi jangan Anda itu wakil rakyat malah didatangi rakyat ngumpet, ya kan, didatangi DPR nggak nongol, didatangi di MK online. Ini Anda ini sebenarnya wakil rakyat atau wakil siapa sih? Di lapangan sudah sangat luar biasa, memprihatinkan. Kondisi PHK sudah tidak terkontrol lagi, marak karena murah PHK-nya, udah murah nggak dibayar lagi kan gitu. Teman-teman juga sekarang sudah pusing memikirkan masa depan dan jaminan hidup mereka. Melalui konsep pecah belah sebetulnya ini yang dialami oleh Serikat Buruh dengan mengatasnamakan Omnibus Law, yang memang kondisi Serikat Buruh kita memang juga dalam posisi yang sangat memprihatinkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memecah belah organisasi Serikat Buruh. Dan ini akan kita lihat apa memang benar pemerintah menghadirkan saksi fakta dari unsur serikat pekerja, dan ini sebetulnya sangat memprihatinkan secara pribadi maupun kondisional yang ada sekarang ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, ini kita sedang ada di ruang tunggu gedung MK sambil menunggu apalagi ini acara jadwal sidang kita. Nah, kali ini kita bincang-bincang ini, kebetulan ada ketua dari KSPN, Bung Andi Baso, dan Sekjen KBMI yang keduanya merupakan adalah prinsipal, termasuk prinsipal daripada juga ada nih Bung Rudi nih, GSBI ini prinsipal semua ini, ya kan. Dan ada juga Mas Arif ini di depan dari LEM, ya nanti juga bisa di ini. Dan kita lagi sedang bersama dengan lawyer-lawyer muda kita yang cerdas, berani, militan. Wah, ini jadi dari mana lawyernya? Lawyernya dari Integrity, Denin Rayana and Partners, gitu kan. Di ruang tunggu MK. Ya, ini kita sedang berada di ruang tunggu MK. Jadi hari ini kita sedang memasuki tahapan untuk mendengarkan kesaksian daripada DPR. Namun informasi yang beredar di MK ini bahwa yang datang masih saksi-saksi dari yang dipersewa oleh Presiden. Jadi saya nggak tahu, mungkin DPR, dan kita berharap harusnya saksi-saksi dari DPR itu ya datang dong ke sini mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat itu kan. Kita juga pengen tahu, jangan lewat online, mestinya offline, ya kan. Nah, itu yang ingin kita harapkan, sehingga nanti dalam hal memberikan penjelasan kepada publik, jadi publik jadi tahu, ya kan, lu setuju Perpu itu menjadi undang-undang itu apa sebabnya? Apa karena tekanan, apa karena cuan, atau apa karena fakta dan data yang sebenarnya terjadi di Republik? Apakah kondisi kegentingan yang memaksanya memenuhi unsur atau tidak, gitu loh. Jadi jangan Anda itu wakil rakyat malah didatangi rakyat ngumpet, ya kan, didatangi DPR nggak nongol, didatangi di MK online. Ini Anda ini sebenarnya wakil rakyat atau wakil siapa sih, ya kan? Nah, ini yang kita mau dengarkan juga ini sebentar. Nah, kita mulai dari siapa nih? Ya Pak Sekjen dulu lah, Pak Sekjen KBMI. Kebetulan beliau jauh dari Bandung ini, jadi kita berikan penghormatan kepada beliau untuk memulai podcast ini. Kenapa dan mengapa itu buruh hari ini melakukan gugatan terhadap MK dan minta tak pertanggungjawaban DPR dan Presiden. Kenapa Perpu disahkan menjadi undang-undang? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, panjang umur perjuangan dan perlawanan. Jadi hari ini kami, saya dan teman-teman hadir di gedung MK jauh-jauh nih dari Bandung, dan sudah yang kesekian kali kita sidang di sini, dan hari ini kita sidang mendengarkan keterangan saksi dari pemerintah dan legislatif ya. Kalau ada dua-duanya lebih bagus tuh, kita bisa tahu
dari pemerintah itu siapa, dari legislatif itu siapa. Kalau perlu nanti pas pulangnya nggak bisa pulang tuh, kita tutup tuh. Kita tanya tuh kenapa mau jadi saksi. Kalau mungkin yang dihadirkan dari pemerintah dan legislatif, sekarang berarti keterangan saksinya pihak yang mendukung ya terkait Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini. Jadi harapan kami mewakili kaum buruh, pekerja, tidak banyak lah, bahwa sebenarnya pemerintah dan DPR RI ini harus lebih peka terhadap dampak diberlakukan Cipta Kerja hari ini. Di lapangan sudah sangat luar biasa, memprihatinkan. Kondisi PHK sudah tidak terkontrol lagi, marak karena murah PHK-nya, udah murah nggak dibayar lagi kan gitu. Teman-teman juga sekarang sudah pusing memikirkan masa depan dan jaminan hidup mereka karena kerjaannya hanya sebulan 2 bulan keluar, sebulan 2 bulan keluar karena outsource, kontrak pun kontrak pendek. Nah ini memang dampak sistemik yang timbul dari diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka sudah seharusnya dan sepantasnya kami para pimpinan buruh pekerja hadir berjuang, datang ke gedung yang dianggap sebagai gedung konstitusi negara kita, gedung di mana tempat mencari keadilan atas diberlakukannya undang-undang yang tidak adil terhadap kami. Dan harapan kami tidak banyak, majelis hakim yang menangani kasus kita di sini melihat secara arif dan bijaksana, mendengar jeritan kita buruh pekerja, tidak lantas normatif dan lebih mengedepankan pesanan-pesanan penguasa ya, atau pesanan-pesanan oligarki yang tentunya tidak mau Undang-Undang Cipta Kerja ini dicabut atau dianggap tidak berlaku. Jadi harapan kami, saya masih berharap di hati nurani saya pribadi dan teman-teman buruh di Indonesia bahwa hakim-hakim mulia di gedung MK ini masih punya nurani, tetap berpegang pada sumpah jabatannya, yang salah nyatakan salah, yang benar nyatakan benar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. Jadi itu harapan dari Sekjen KBMI Bung Ajat Sudrajat kepada majelis hakim agar benar-benar menjadi hakim yang adil. Saya ingatkan kepada majelis hakim, jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum kau bertindak tidak adil. Itu tentu saja akan mencederai sendiri kredibilitas Anda sebagai seorang hakim, sebagai perwakilan Tuhan, sebagai orang yang dimuliakan di pengadilan. Nah ini ada Bung Andi Baso ini dari KSPN. Nah, saya persilakan Bung Andi, bagaimana tanggapan Bung terkait masalah ini, saksi-saksi dari DPR sama ada katanya juga perwakilan dari serikat pekerja juga ini, yang saya nggak tahu nanti seperti apa di dalam nanti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memasuki pemeriksaan ya, saksi-saksi fakta ya, masih dalam saksi fakta yang diajukan oleh pemerintah, yang pada persidangan sebelumnya saksi ahli hukum tata negara dan ekonomi, dan sekarang saksi fakta dari legislatif dan mungkin juga eksekutif. Tadi Bung Daeng mengatakan ditambahkan juga ada saksi dari unsur serikat pekerja. Nah ini betul-betul menampakkan bias upaya pemerintah memecah belah rakyatnya sendiri. Jadi betul-betul tidak ada itikat baik untuk memperbaiki bangsa dalam kabinet rezim sekarang ini. Organisasi-organisasi buruh yang sengaja sudah dimarginalkan dengan melalui konsep pecah belah sebetulnya ini yang dialami oleh serikat buruh dengan mengatasnamakan Omnibus Law, yang memang kondisi serikat buruh kita memang juga dalam posisi yang sangat memprihatinkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memecah belah organisasi serikat buruh. Dan ini akan kita lihat apa memang benar pemerintah menghadirkan saksi fakta dari unsur serikat pekerja, dan ini sebetulnya sangat memprihatinkan secara pribadi maupun kondisional yang ada sekarang ini.
Tapi berangkat dari hal semua itu juga kita berharap betul-betul hakim yang ada sekarang ini memposisikan betul-betul masalah ini dalam kepentingan bangsa. Kalau hanya kepentingan prosedural hukum sebetulnya dari beberapa persidangan betul-betul kita diarahkan mau menerima putusan Mahkamah Konstitusi ini. Tapi kita betul-betul bersekukuh bahwa ini betul-betul bertentangan dengan Pancasila. Dan Mahkamah Konstitusi memeriksa undang-undang apakah ada kesesuaian dengan Pancasila atau bertolak belakang dengan Pancasila. Kalau ini pun diterima oleh pemerintah, oleh Mahkamah Konstitusi, betul-betul kita sudah dibutahkan dengan aspek hukum dan Pancasila kita sendiri sudah diabaikan. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar sudah menjadi hanya bacaan di tingkat SD, SMP, dan SMA yang akan dikumandangkan hanya sekali dalam 1 tahun, yaitu pada peringatan 17 Agustus saja. Di luar itu akan kembali pada konsep kapitalis dan oligarki. Dan itu yang kita sangat sayangkan kalau itu betul-betul terjadi, dan apalagi yang bisa diharapkan untuk rejim sekarang ini. Dan saya rasa kita mesti belajar banyak kegagalan rejim ini. Dan jangan lagi dengan alasan keluarga, saudara, dan sebagainya kita memilih lagi partai-partai yang berkuasa sekarang ini. Stoplah itu. Oh, kita punya saudara, kita punya famili, punya keluarga, dan sebagainya. Kalau kita hanya kembali memilih itu hanya karena kedekatan kekeluargaan, ya hancurlah bangsa ini. Ya, saya ingatkan kepada seluruh kaum buruh, momen ini kita gunakan bukan hanya mengembalikan koridor hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, tapi kita mengembalikan marwah pergerakan serikat buruh yang menegakkan hak-hak dasar pekerja bagi seluruh bangsa Indonesia. Saya rasa itu, Bung Daeng. Singkat dari saya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Andi Waso.